people believe that the presence of modern markets, especially supermarkets and hypermarkets, is pushing urban traditional markets into a corner. There are 13,450 traditional markets with approximately 12.6 million small traders in Indonesia. The findings of a study by AC Nielsen revealed that modern markets are growing by 31.4% a year, whereas traditional markets are decreasing by 8% a year. If this situation is allowed to continue, it is highly likely that thousands and even millions of small traders will lose their source of livelihood. With the current trend towards expansion in the retail world, which is dominated by modern markets, traditional markets may vanish. Pasar sayur kota merupakan salah satu pasar tradisional yang ada di Kota Loksmawe. Pasar ini terletak di Loksmawe, Kecamatan Tanah Sakti, Kota Loksmawe, Provinsi Aceh. Pasar sayur di Kota Loksmawe merupakan salah satu pusat ekonomi rakyat yang masih mempertahankan nuansa pasar tradisional yang khas. Kebijakan penataan pasar tradisional diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat pembelanjaan dan toko modern, dilanjuti oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 MDAG per 12 2013 tentang pedoman penataan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern. Tetapi apabila dibaca dengan seksama, peraturan tersebut hanya mengatur penempatan pusat perbelanjaan modern, sehingga implementasi dari regulasi ini menyebabkan kesenjangan dari persaingan antara pasar modern dan juga pasar tradisional. Seperti halnya pada hasil penelitian kami dengan beberapa penjual atau para pedagang pasar modern dan juga beberapa masyarakat setempatnya. Kalau di sini kok air bersih, kami kan ke WC umum gitu. Di sini kami tidak ada tingkat untuk fasilitas WC, itu nggak ada sama kami. Kami diutamakan nanti ke WC umum itu sih. Itu selain daripada itu nggak ada. Maka apa pendapat pedagang pasar akan hal ini? Tidak ada nyamannya bagi ibu-ibu yang mau membeli. Salah satu isu utama yang terungkap ialah kekurangan fasilitas yang memadai, seperti toilet layak pakai dan lahan parkir. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah belum menyediakan infrastruktur yang memadai di pasar tradisional, padahal ini merupakan salah satu kewajiban mereka dalam mengelola pasar. Fasilitas yang tidak memadai ini dapat mengurangi minat konsumen untuk berbelanja dan menjadi tantangan sendiri bagi para pedagang untuk mempertahankan konsumennya, terutama ketika mereka harus bersaing dengan toko modern yang biasanya fasilitasnya lebih baik, aman, dan nyaman pula. Masalah selanjutnya yang dihadapi oleh pedagang pasar tradisional, yaitu sulit mengikuti harga eceran tertinggi, HET, yang ditetapkan oleh pemerintah. Sekarang ini cuma minyak yang agak melonjak. Apa lagi? Orang itu sekarang supermarket, Sylvia. Orang itu jual minyak makan kayak macam Sanko itu 34. Kita akan harus yang pertama harus ada member, yang kedua harus mempunyai belanja dulu minimal, maksimal kan. Kalau ini nggak ada, harganya 34. Kami jual 38.000, perbedaan 4.000. Sekarang ini kita nggak sejalan. Dia bisa mengeluarkan statement yang begitu, tapi tidak seimbang dengan yang orang jualkan. Karena kalau memang pemerintah mengeluarkan 15.000, ongkosnya atas siapa? Pastinya kan atas orang yang jualan. Nah, berarti harus naikkan harganya. Spesifik dengan harganya kan harus dinaikkan. Kalau setidaknya ya 5-7%. Temuan lain dari hasil riset kami yaitu adanya harga eceran tertinggi atau HET yang diterapkan oleh pemerintah. Pedagang menyampaikan mereka tidak bisa menerapkan harga eceran tertinggi karena proses yang mereka jual melalui distribusi yang lama, sehingga harga barang jual mereka lebih tinggi saat sampai kepada tangan mereka.
Hal ini mencerminkan adanya tantangan struktural yang membuat penerapan harga eceran tertinggi sulit dilaksanakan dalam pasar tradisional. Studi ini mengidentifikasikan bahwa kebijakan harga eceran tertinggi belum sepenuhnya responsif terhadap kondisi real di lapangan, di mana distribusi barang seringkali mempengaruhi harga akhir di pasar. Akibatnya, pedagang terpaksa menetapkan harga yang berbeda dari harga eceran tertinggi. Meskipun kebijakan ini dimaksudkan untuk menjaga stabilitas harga dan melindungi konsumen. Kenapa hal seperti ini bisa terjadi? Bagaimana pengawasan pemerintah terhadap pasar tradisional? Belum, misalnya dari di sini kan, cuma orang ini belum terjun untuk meninjau pasar. Paling-paling dari pemerintahan apa gitu kan, cuma nanya sayur gitu. Terus kok misalnya pigi-pigi foto aja gitu udah. Itu biasa berapa tahun sekali atau berapa bulan sekali orang turun? Orang ini kadang-kadang kan saya lihat ada tuh di kantor apa entah bapak itu, dia cuma meninjau harga sayur ke situ aja. Oh, kesini nggak pernah? Kesini nanti kok misalnya masuk ke tempat saya, cuma dia foto-foto gitu aja sih. Kok meninjau harga barang sekian, dia nggak pernah nanya gitu. Selalu saya dengan gubernur, dengan wali kota ngecek urusan harga-harga, ngecek urusan inflasi, ngecek urusan kenaikan barang dan jasa, karena ini penting. Dan saya lihat di sini baik. Lalu bagaimana upaya pemerintah dalam melakukan pasar tradisional agar bisa bersaing dengan pasar modern, Pak? Persaingan pasar tradisional dengan pasar modern? Ya, memperbaiki manajemen. Artinya pasar tradisional harus bersih, tidak kumuh. Kalau persaingan harga pasti menang di pasar tradisional karena nggak kena pajak, nggak kena biaya listrik yang tinggi, nggak kena AC, bisa bersaing. Hanya memang perlu manajemen yang baik, penataan barang yang baik, pasar yang bersih, tempat parkir ada. Saya kira semua daerah harus arahnya ke sana. Ibu lebih sering berbelanja di pasar tradisional atau pasar modern? Tradisional. Tradisional. Kira-kira kenapa Ibu sering berbelanja di tradisional? Karena kan harganya lebih rendah dari pasar modern. Karena memang kalau pasar modern itu tempatnya lebih nyaman, kan. Cuman harganya kadang-kadang kan lebih tinggi, seperti itu. Dan di sini bisa tawar-menawar. Iya benar. Sana sudah ditetapkan harganya. Ibu balik di sini apa, Bu? Sayur mayur. Dalam wawancara dengan para konsumen di pasar tradisional dan pasar modern, kami menemukan bahwa preferensi berbelanja mereka bervariasi tergantung pada jenis barang yang dibeli. Untuk kebutuhan bahan dapur seperti sayuran, cabai, dan bawang, konsumen lebih memilih pasar tradisional. Mereka merasa produk di sana lebih segar, harganya lebih murah, dan mereka bisa menawarkan harga sesuatu yang tidak bisa dilakukan di pasar modern. Namun, untuk barang sembako seperti minyak dan beras, banyak konsumen memilih pasar modern karena harganya lebih murah, terutama ketika ada promo. Pasar modern juga menawarkan kenyamanan dan fasilitas yang lebih baik seperti penataan rapi dan pendingin ruangan. Fakta ini menunjukkan bahwa pasar tradisional masih mampu bersaing dengan pasar modern. Meskipun pasar modern menawarkan kenyamanan dan harga promo, pasar tradisional tetap menjadi pilihan utama untuk produk-produk yang segar.
Konsumen juga menghargai interaksi langsung dengan pedagang dan fleksibilitas tawar-menawar yang ditawarkan oleh pasar tradisional. Pedagang pasar tradisional, mereka menyampaikan bahwa pasar tradisional masih mampu bersaing dengan pasar modern. Dilihat dari banyaknya konsumen yang tetap datang ke pasar tradisional karena daya tariknya yang berbeda dari pasar modern. Seperti harganya yang lebih fleksibel, pengalaman berbelanja yang lebih personal. Kondisi ini menunjukkan bahwa pasar tradisional masih memiliki posisi yang cukup kuat. Namun, terkait hal ini terdapat beberapa tantangan seperti kurangnya ketersediaan fasilitas di pasar tradisional, kemudian penerapan kebijakan harga sesuai dengan harga eceran tertinggi, dan juga keterlibatan pemerintah dalam pengelolaan pasar. Maka, untuk penerapan kebijakan ini lebih baik, pemerintah perlu melibatkan diri mereka dalam proses pengelolaan pasar secara lebih aktif. Maka, rekomendasi yang dapat diambil untuk meningkatkan implementasi dari perlindungan pasar tradisional ini, yang pertama, pemerintah harus meningkatkan kunjungan ke lapangan untuk memantau pasar dan juga berdialog langsung dengan pedagang pasar agar mereka lebih mengerti apa yang dibutuhkan oleh pedagang pasar. Nah, yang kedua, pemerintah perlu memperbaiki fasilitas di pasar seperti penyediaan kamar mandi umum, penyediaan tempat parkir khusus, agar meningkatnya daya tarik konsumen dan juga mempermudah para pedagang di pasar. Yang ketiga, pemerintah perlu menyederhanakan rantai distribusi agar pedagang pasar lebih mudah menerapkan harga sesuai dengan harga eceran tertinggi. Nah, yang terakhir atau yang keempat, pemerintah perlu meningkatkan keamanan di pasar sesuai dengan permintaan pedagang agar menciptakan keamanan dan kenyamanan bagi para pedagang pasar dan juga para pembeli.